Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka di bab 7 dengan tema asal usul. Materinya adalah memahami teks nenek moyang kita. Adapun capaian pembelajaran kali ini adalah menemukan dan mengidentifikasi informasi pada beberapa kalimat yang berhubungan. Nah, anak-anak, bacalah teks nenek moyang kita di bawah ini secara nyaring. Nenek moyang kita. Sebagian orang akan menjawab dengan tempat kelahirannya, sebagian lainnya akan menjawab dengan daerah asal-usul atau suku orang tuanya, misalnya Bugis atau Aceh. Ada juga yang menjawab dengan daerah asal kakek neneknya atau malah kakek nenek buyutnya jika mereka tidak berasal dari daerah yang sama, misalnya kakeknya dari Jawa dan neneknya orang Dayak. Ada pula yang asal leluhurnya lebih jauh, misalnya Pakistan, Tiongkok, Arab, atau negara lainnya. Tidak jarang kita berjumpa dengan orang yang berdarah campuran. Di darahnya mengalir berbagai suku atau bangsa. Kalau sudah begitu, sebagian orang lebih senang menjawab, "Saya orang Indonesia." Dari suku atau daerah manapun dia atau orang tua dan leluhurnya, yang penting kita sama-sama orang Indonesia, bukan? Sejak dahulu, orang-orang sudah pergi merantau, berpindah dari daerah asalnya. Di tempat baru mereka menetap dan berkeluarga dengan warga setempat atau pendatang lainnya. Tahukah kamu, migrasi manusia di muka bumi ini sudah terjadi sejak zaman purba? Menurut para ahli, berjuta-juta tahun lalu pada awalnya belum ada manusia di pertiwi kita ini. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Tentu saja mereka tidak datang langsung ke Indonesia begitu saja. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan sebagian ke Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Setelah itu ada beberapa gelombang kedatangan lagi dalam rentang waktu yang lama. Sejalan dengan makin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, berkembang pula interaksi dan perdagangan antar masyarakat. Oleh karena itu, berdatangan pula orang-orang dari budaya lain ke Nusantara seperti dari India, Tionghoa, dan Arab. Semua proses migrasi ini berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama. Dari mana kita tahu tentang proses ini? Untuk itu kita harus berterima kasih kepada para ahli yang terus melakukan penelitian mendalam. Para ahli meneliti barang-barang peninggalan sejarah dan fosil. Gambar berikut ini dapat membantu menjelaskan gelombang kedatangan nenek moyang kita dahulu kala. Nah, anak-anak, sekarang waktunya memahami bacaan. Setelah membaca teks nenek moyang kita dan memperhatikan gambar dengan seksama, ceritakan hal yang kalian pahami tentang asal-usul nenek moyang kita. Tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Dengan membaca teks nenek moyang kita, kalian belajar untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi. Menurut sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka bermigrasi ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Proses kedatangan mereka dibagi dalam dua gelombang. Yang pertama, gelombang Proto-Melayu atau Melayu tua, dan yang kedua, gelombang Deutero-Melayu atau Melayu muda. Bangsa Proto-Melayu tiba di Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi, membawa kebudayaan Neolitikum, terutama kapak lonjong dan kapak persegi. Mereka masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Semenanjung Melayu, kemudian ke Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia. Sedangkan jalur timur melalui Kepulauan Filipina, lalu ke Sulawesi dan menyebar ke seluruh Indonesia. Ciri fisik bangsa Proto-Melayu adalah berambut lurus, kulit kuning kecoklatan, bermata sipit, dan ini tercermin pada suku Sasak, Toraja, Dayak, dan Nias. Deutero-Melayu datang ke Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi, yaitu ras Indochina bagian utara, dan masuk Indonesia melalui jalur barat, yaitu Semenanjung Melayu ke Sumatera dan tersebar ke wilayah Indonesia. Keturunan Deutero-Melayu adalah masyarakat Jawa, Minang, Bali, dan Bugis. Jelajah kata. Perhatikan kata-kata yang disorot kuning di dalam teks nenek moyang kita.
Dan berikut adalah artinya. Ada kata buyut yang berarti ibu dari nenek, kemudian leluhur artinya nenek moyang, merantau artinya belayar, mencari penghidupan di sepanjang rantau dari satu sungai ke sungai lain dan sebagainya. Kemudian ada migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat, negara dan sebagainya ke tempat negara dan sebagainya lain untuk menetap. Dan ada kata purba yang berarti dahulu atau tentang zaman yang ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.